Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah yang kedua. Kalau di minggu kemarin kita sudah melihat sedikit tentang apa saja sih yang harus dipersiapkan di kuliah ini. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan bahas masih tentang bilangan real, yaitu konsep ordering ya, yaitu urutan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dalam dunia nyata, real numbers, kita bisa mengurutkan bilangan, yaitu dengan tanda kurang dari atau lebih besar sama dengan. Nah, pada topik ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan. Ini ada di buku acuan yang pertama, yaitu buku Delverberg ya, Kalkulus 1. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti kita akan jadikan fondasi sebagai bagian dari diferensial dan integral. Nah, pertidaksamaan sendiri itu adalah pernyataan yang mengandung tanda simbol yang tadi ya. Simbol yang kita punya yaitu kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, ini. Jadi simbol-simbol ini yang dinamakan dengan pertidaksamaan. Dalam matematika umum ini namanya ordering, pengurutan. Nah, pertidaksamaan sendiri terdiri dari pertidaksamaan linear dan non-linear ya. Nah, ini sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang pertama, bilangan real itu bisa diurutkan lebih besar. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Nah, ini maksudnya kalau kita punya 3 gitu ya, lebih besar dari 4 dan gitu ya, ini dan 4 itu lebih besar dari 5, maka kesimpulannya adalah 3 lebih besar dari 5 ya. Kemudian sifat-sifat selanjutnya ya. Jika A lebih besar dari B, maka kedua ruas bisa ditambahkan. Ini saya rasa bisa dipelajari nanti. Jadi intinya sifat-sifat ini adalah perumuman dalam matematika yang kita gunakan, yang sering kita gunakan harusnya ya. Kemudian yang agak istimewa biasanya yang sering salah itu di bagian 5 ini ya. Nah, jika A lebih besar dari B dan C bilangan negatif, maka tandanya berubah. Nah, ini sering jadi masalah. 4 lebih besar dari 3. Ini sehingga sini 3 dikali dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 6. Maka dalam struktur bilangan real kita temui garis bilangan. Kita punya bahwa negatif 6 itu akan lebih besar daripada negatif 8. Jadi tandanya berbalik ya. Nah, seperti ini. Jadi itu maksud dari teorema 5. Oke. Seperti itu ya. Jadi jika kita punya 4 lebih besar dari 3, maka kita kalikan dengan bilangan negatif. Itu hasilnya akan terbalik, tandanya menjadi negatif ya. Tandanya menjadi yang awalnya lebih besar menjadi lebih kecil. Itu sifat yang sering dipakai. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sifat-sifatnya. Kemudian
Ini sifat 1 sampai 5 tadi dibahas lagi ya. Ini. Jadi saya rasa nih, jika kalian agak kesusahan mengartikannya, nanti bisa diambil contoh beberapa bilangan ya, seperti yang kita kerjakan sebelumnya. Nah, jadi kenapa ada sifat-sifat seperti ini? Karena ini bentuk perumuman, jadi tidak perlu lagi kita mencacah satu persatu. Itu sudah dijamin oleh sifat, atau dalam matematika itu namanya teorema, ataupun ada proposisi ya. Jadi sudah terbukti secara keilmuan matematika. Nah, ini sifat-sifat juga banyak ya. Jadi ini dirangkum dari buku kalkulus 1 tadi. Ini ordering ya. A kali C lebih besar dari 0, maka A jika A lebih besar 0, C lebih besar 0. Atau jika A kurang dari 0 dan C kurang dari 0. Nah, ini. Kalau kita punya sifat ini bisa dibuktikan ya. Kalau kita punya sifat yang ini, tadi bisa dibuktikan dengan teorema yang kelima. Pasti ini dikalikan dengan negatif 1. Yang ini. Ini dikalikan dengan negatif 1. Nah, ini dikalikan dengan negatif 1, maka tandanya tadi berubah ya. Nah, itu bentuk perubahannya. Kemudian, karena dia memiliki sifat urutan, ordering gitu ya, terdefinisi dengan jelas, well-ordering function itu ya. Hal ini menimbulkan selang atau interval. Selang atau interval itu adalah himpunan bagian dari bilangan real yang mempunyai sifat-sifat relasi tertentu. Jika batas-batasnya merupakan bilangan real, maka disebut selang. Ada lambang tak hingga dan negatif tak hingga. Ini menandakan bahwa batasnya tidak terbatas ya. Nah, dalam matematika itu identik dengan notasi ya. Jadi, matematika itu adalah bentuk pemodelan dari hal yang cukup rumit menjadi bisa diterjemahkan dengan simbol. Ini contohnya, kalau saya punya selang tandanya dalam kurung ya. Tandanya dalam kurung. Nih. Nah, ini tandanya. Maka grafiknya itu seperti ini. Ini namanya selang terbuka. Ya. Kalau yang ini kurung kurawal, maka dinamakan dengan selang tertutup. Nah, bisa juga nanti tertutup atau terbuka sebagian ya. Ini. Kemudian secara simboliknya dia simbolkan bahwa X di mana, jadi ini bacanya X di mana, atau X dengan syarat gitu ya. X lebih besar dari A, dan gitu ya, X kurang dari B. Jadi X-nya ada di sini, di antaranya, dikurung. Jadi dia dikurung di antara selang ini. Kemudian ini terbuka di kiri ya, ini terbuka di kanan, ini selang setengah terbuka ya. Kemudian ini selang terbuka karena dia berakhir di tak hingga. Jadi dari suatu titik ke tak hingga. Yang ini tertutup, selang tertutup ya. Kemudian ini selang terbuka, yang ini selang tertutup. Jadi X di mana X lebih besar dari A. Semua yang lebih besar dari A merupakan himpunan penyelesaian. Jadi zaman dulu namanya HP ya. Himpunan penyelesaiannya adalah, gitu kan? HP-nya adalah, misalnya saya punya suatu himpunan X di mana X lebih besar sama dengan 3. Nah, ini dalam garis bilangan berarti kita punya ya, jadi kita tahu bahwa penyelesaiannya itu adalah angka-angka yang lebih besar dari 3. Jadi kalau ini saya tuliskan 3,
Ya, ini ada 3, maka penyelesaiannya itu ada di yang ini. Nah, sini. Dan seterusnya. Nah, dia lebih besar sama dengan 3, dan 3-nya masuk, lebih besar sama dengan 3. Jadi kapan himpunan penyelesaiannya ini tercapai, kapan merupakan solusi dari selang ini pada saat X-nya lebih besar atau sama dengan 3. Oke. Oke, selanjutnya, nah ini himpunan di mana semua bilangan real merupakan solusinya. Jadi berapapun bilangannya dia merupakan solusi dari pertidaksamaan itu. Ini contoh yang sederhana. Kalau kita punya bentuk AX tambah B, ini pertidaksamaan linear ya. Ini sudah sering dikerjakan. Mungkin pas SMP juga menemukan ini. Maka penyelesaiannya adalah kita mengurangkan kedua ruas dengan konstantanya. Nih, 7x tambah 9 lebih besar daripada min 3. Jadi kita harus menemukan berapa sih x-nya agar memenuhi kurang dari negatif 5. Gitu ya. Ini 7x ditambah 9 kurang dari negatif 5 dikurangi dengan negatif 9 biar habis ya, 0. Ini min 5 dikurang 9. Jadi dari sini langsung ke sini saja ya, saya buatkan. Nah, ini. Oke, kemudian ke sini. Ke sini. Terus ke sini. Jadi kedua ruas dikurangi min 9. Sehingga hasilnya 7x. Kemudian min 5 dikurang min 9. Sudah negatif 5 dikurang lagi 9. Negatif 14 ya. Sudah hutang 5, hutang lagi 9. Itu negatif 14. Bertambah hutangnya. Kemudian kedua ruas kita bagikan 7. Divide by 7 ya. Jadi kita menemukan X-nya kurang dari min 2. Kedua ruas dibagi 7. X di mana X kurang dari min 2. Jadi kalau kita punya garis penyelesaiannya itu adalah X. Kalau sini ada min 2. Penyelesaiannya itu ada di kiri min 2. Semua bilangan yang kurang dari negatif 2 ya. Jadi all of numbers small than negative 2. Nah, di sini deh. Sampai menuju negatif tak hingga. Semua bilangan di belakang itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, itu contoh. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Sudah diulang yang keberapa kali. Oke. Pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, baru muncul. Nah, ini penyelesaiannya selang terbuka ya. Oke, kalau tadi X-nya atau variabel X-nya ada di ruas kiri saja. Ini variabel X-nya ada di ruas kanan juga. Sehingga kita harus mengelompokkan variabel yang sama. Jadi jenis yang sama. Jadi yang punya X kita kelompokkan. Boleh di ruas kiri atau ruas kanan. Fleksibel ya. Nah, biasanya dipindahkan ke ruas kanan gitu ya, agar lebih mudah. Oke, seperti itu. Jadi 3x min 2 lebih besar sama dengan 8 ditambah 5x. Kita ambil ya contohnya. Ini ada dua variabel. Satu variabel yang sama, cuma ada dua kelompok, yaitu kiri dan kanan. Jadi hal yang pertama kita kelompokkan dulu variabel x-nya ini. Oke. Di 5-nya dikurangkan negatif 5 gitu ya. Kedua ruas. Kemudian 2-nya ditambah 2 ya. Sehingga diperoleh min 2x lebih besar sama dengan 10. Oke.
diperoleh hasilnya X kurang dari negatif 5 ya. Nah, ini ada salah satu contoh yang sering salah dikerjakan oleh banyak mahasiswa karena di depan ini ada negatif 2x ya. Makanya tadi di bagian awal saya katakan bisa dikerjakan secara fleksibel, boleh dikelompokkan di ruas kiri atau di ruas kanan. Nah, kalau menurut modul ini dia kumpulkan ke ruas kanan apapun hasilnya. Kemudian kalian harus ingat bahwa jika di depan konstanta variabel x-nya negatif, maka tandanya harus dibalik ya. Di cara pertama, jika menemukan negatif ya, negatif 2 x gitu ya, di x-nya, maka tanda yang awalnya lebih besar sama dengan itu akan menjadi lebih kecil sama dengan efek tanda negatifnya. Kalau tidak suka dengan konsep ini, maka kita bisa ganti dengan konsep yang satunya ya. Yaitu kalau saya kerjakan, kita ambil dulu nih. Kalau saya agak kurang senang dengan teknik yang ini, kita bisa ambil teknik yang 3x. 3x min 2 lebih besar sama dengan berapa tadi? 3x min 2 lebih besar dengan 8 ditambah 5x. 8 ditambah 5x. Nah, jadi kalau tadi itu dikumpulkan di ruas kanan saja, kalau teknik yang kedua gitu ya. Teknik yang kedua, cara yang kedua, kita lihat mana variabel yang lebih besar konstantanya, 3 dan 5. Jadi kita menghindari negatif dari konstanta x. Sehingga yang kita kumpulkan adalah 5x dikurang 3x. Gitu ya. Oke. Jadi saya ingin menghindari negatif 2 tadi. Karena saya tidak mau mengingat kalau dia negatif, tandanya akan berubah ya. Nah, sehingga di sini negatif 8 ya, yang awalnya positif, negatif 8. Negatif 8 dikurang negatif 2 kurang negatif 8, negatif 10. Lebih besar sama dengan 5 dikurang 3, 2x ya. Sehingga hasilnya adalah, nah kita sudah menghilangkan tanda negatifnya, karena otomatis dia hilang sendiri. X kita bagikan 2, ini jadinya negatif 5. X kurang dari sama dengan negatif 5, atau bisa kita tulis X kurang dari sama dengan negatif 5. Oke. Jadi sebenarnya semua teknik atau semua hint gitu ya, katanya harus dibalik tandanya jika bertemu negatif, itu ada alasannya, ada penjelasannya. Kenapa harus dibalik? Karena sebenarnya dengan cara yang kedua gitu ya akan menghasilkan jawaban yang benar seperti ini. Kalau tidak dibalik maka hasilnya tidak akan ditemukan ya, sama ya. Jadi boleh dipilih mau pakai cara yang kedua gitu ya atau cara yang pertama. Jika cara yang pertama, maka kalian harus mengingat kalau dia negatif gitu ya, negatif di depan x, maka dia harus membalikkan tanda. Tapi dengan cara kedua dia akan otomatis sendiri gitu ya. Jadi penjelasan dari cara pertama itu adalah cara kedua. Oke. Nah, ini penyelesaiannya gitu ya, karena dia kurang dari sama dengan negatif 5. Ini contoh berikutnya. Ini banyak. Nah, jadi contohnya jika kita punya 3 bagian. Ini kadang-kadang dibuat agar membingungkan ya. Jadi teknik yang pertama adalah karena dia pecahan, ya kita kalikan kedua ruas dengan penyebutnya ya. Kemudian kita peroleh hasilnya, sehingga ini 20 kurang dari 4 dikurang 2x dikurang 10x min 5. Jadi ubahlah soal tersebut menjadi ini gitu ya. Dari mana dapat negatif 5? Karena penyebutnya 5. Kemudian kita pecahkan dia menjadi 2 bagian ya, dipecah menjadi 2 bagian. Itu. Pecahkan dia menjadi 2 bagian. Dan merah dan biru ya. Setelah itu selesaikan seperti biasa.
Setelah kita selesaikan, maka dia akan mempunyai dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama, ya, nah ini. Jadi kita akan punya dua hasil penyelesaian. 4x min 2x kurang dari 20. Jadi ini yang kita kerjakan. 20, karena tadi kita menghindari ini, atau tandanya langsung dibalik nih boleh, gitu ya, sehingga kita peroleh hasil di bagian pertamanya adalah x. Jadi semua x, semua bilangan real yang kurang dari negatif 8 adalah penyelesaian dari bagian merah. Kemudian setelah kita kerjakan bagian tengah dan kanan, kita peroleh bahwa x gitu ya, lebih besar dari 3/4. Jadi ada dua penyelesaiannya. Nah, jadi x, di sini x kurang dari negatif 8, ini salah ya tandanya. X kurang dari negatif 8 atau ini x lebih besar dari 3/4. Nah, jika Anda tidak percaya dengan hasil ini, maka Anda bisa mensubstitusi atau mencoba salah satu nilai dari himpunan penyelesaian itu. Jadi pilihlah x yang kurang dari negatif 8, ini negatif 10 gitu ya. Atau bisa juga pilih x yang lebih besar dari 3/4. Anggaplah lebih besar dari 1 ya, 3/4 0,75. Misal dipilih 1. Misal kita pilih 1. Saya pilih 1 pada persamaan ini. Maka akan saya punya 4. Oh, ini salah ya. Saya punya 4 kurang dari 4 dikurang 2 kali 1 dibagi 5 dikurang 2 kali 1 kurang 1. Maka saya punya 4 kurang dari 2/5 ya. Oke. Kurang dari 1. Nah, kita cek apakah ini benar. 4 kurang dari 2/5. 4 kurang dari 0,2 gitu ya, 0,4. 4 kurang dari 0,4, salah ya. 0,4 kurang dari 1, benar. Oke. Jadi kita akan cek bahwa sebenarnya cara mengerjakan ini menggunakan dan ya. Nah, ini bukan atau ya. Jadi harusnya ini hasilnya bukan ini, tetapi kita buatkan garis bilangan. Hasilnya adalah kurang dari negatif 8. Kita punya negatif 8 di sini. Maka dia harus di sebelah kirinya. Atau lebih besar dari 3/4. Oke. Nah, satunya lebih besar, satunya kurang dari. Ada enggak irisan di antara sini? Tidak ada ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya yang benar adalah, kita cek, x di mana x itu adalah anggota himpunan kosong ya. Nah, dia kosong. Tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan ini. Oke, kita lanjutkan. Tadi hasilnya tidak ada ya ini ya. Ini tolong diperbaiki ini. Oke, yang berikutnya adalah nilai mutlak. Nah, definisi dari nilai mutlak itu adalah x, jika x-nya positif, maka dia tetap x, jika dia negatif, maka dia harus positif ya. Mutlak dari 4, mutlak dari negatif 4. Jadi absolut ya, dimutlakkan. Nah, pada penerapannya bilangan mutlak ini biasanya untuk menghitung jarak kan. Kalau di dunia komputasi biasanya jarak yang sering digunakan jarak Euclid. Nah, itu rumus yang paling sederhana untuk menghitung jarak titik ke titik, jarak pemindaian wajah gitu ya, titik A ke titik B ya. Itu menggunakan itu. Jadi jarak akan selalu positif, absolut.
Jadi pada saat kalian nanti menghitung koordinat ternyata negatif, kalau dihitung jaraknya ya tinggal dimutlakkan. Nah, ini teorema untuk mutlak X kurang dari A, maka itu didefinisikan sebagai X lebih besar dari negatif A atau X kurang dari A. Ini kurang ya. Nah, kalau ini lebih besar, maka dia yang lebih besar dari A atau X kurang dari negatif A. Sama dengan, ya tanda sama dengannya mengikuti ya. Jadi penting yang dua ini. Jadi, tolong diingat konsep 1 dan 2. Ini cukup konsep 1 dan 2. Oke, tidak mau lagi ya. Nah, konsep 1 dan 2. Oke. Ini pembuktian. Ini tidak suka ya. Ya, terbukti ya. Ini menyatakan bahwa ada ketaksamaan segitiga. Oke. Kita langsung ke contoh berikutnya. Contoh, selesaikanlah pertidaksamaan X dikurang 5 itu lebih besar kurang dari 4. Gambarkan garis dan selangnya. Nah, ini dia. X kurang dari 5. Jadi apapun isi mutlak itu, kalau dia kurang dari sama dengan, maka tadi definisinya di teorema 3 atau teorema 3-nya mengatakan bahwa ini min 4 gitu ya. X kurang 5 lebih besar sama dengan min 4 dan ini dan ya. Makanya tadi contoh sebelumnya salah, mereka menggunakan atau. Kalau dua sisi ini berarti dan harus terpenuhi di kiri dan di kanan keduanya irisan. Oke, selanjutnya X kurang dari sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah ya. Jadi X yang lebih besar dari 1 termasuk ada sama dengannya, dan X yang kurang dari sama dengan 9. Jadi yang ini kurang dari, kita kelompokkan X gitu ya. Kemudian min 5 dipindahkan atau ditambah 5 yang benar, sehingga X lebih besar sama dengan 1 min 4 tambah 5. Kemudian berikutnya X min 5 kurang dari 4. X kurang dari sama dengan 9. Jadi X yang merupakan solusinya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk bilangan bulat. Tetapi yang menjadi penyelesaiannya adalah bilangan real. Jadi termasuk koma-koma yang ada di dalamnya. Nah, ini gambarnya. Dia merupakan selang tertutup. Diisinya di sini ya. 1 dan seterusnya. Di antara 1 dan 1,01 ada banyak lagi di situ. Jadi ada tak hingga banyaknya penyelesaian. Ini contoh berikutnya gitu ya, nanti dipelajari, tolong dipelajari sendiri. Yang penting harus ingat dengan bagaimana tandanya, apakah lebih besar atau lebih kecil. Jadi dua teorema di atas harus diingat ya. Oke. Jadi penyelesaiannya adalah ini ya. Oke, demikianlah pertemuan kali ini. Untuk tugas dan latihan nanti kita akan lanjutkan di classroom ya. Bahan-bahan juga nanti akan Bapak sharekan di WA group dan classroom juga. Untuk cara mengerjakan, teknik dan sebagainya nanti bisa menggunakan buku kalkulus 1 atau menggunakan modul ini. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan di forum ya. Demikianlah kuliah kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.